Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati pemateri Ustadz Bahrudin Asadullah dari Desa Sumberagung. Yang kami hormati segenap ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan remaja jamaah pengajian umum Nurul Huda, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada petang hari ini, Minggu 30 November 2025, kita bersama bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka agenda rutin kajian umum Nurul Huda, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seperti biasa akan kami sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah materi inti kajian umum Nurul Huda oleh pemateri Ustadz Bahrudin Asadullah dengan mengambil tema 4 langkah setan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian door prize, kemudian ditutup dengan doa. Marilah acara kita pada malam hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sepenuhnya waktu kami serahkan kepada Ustadz Bahrudin Asadullah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta jalal hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir birahmati arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan karunia beserta nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa untuk menghadiri melangkahkan kaki ke mushola Nurul Huda ini demi dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah panjenengan semuanya menambah satu pundi amal kebaikan dan menggugurkan dosa-dosa kecil panjenengan semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua betul-betul diakui oleh beliau sebagai umat yang mengikuti ajarannya dan mendapatkan syafaatnya kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf ini telat. Tadi sebetulnya sebelum azan sudah berangkat. Delalah itu sampai sebelum Bang Sri motornya kok tiba-tiba macet. Saya diamkan sebentar, alhamdulillah kok sakit murup melih. Akhirnya kalau balik kucing teng griya gantos sepeda motor. Jadi ini balik kucing wau sering nggih salat teng mriki, tapi nggih alhamdulillah jalannya memang harus balik kucing melih ngoten. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas 4 langkah yang mendekatkan kita untuk mengetuk pintu-pintu surga. Nah, ternyata di sana perjalanan seorang manusia untuk mengetuk pintu surga, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala itu tidak mulus, tidak mudah, tidak ringan. Ternyata di sana ada sosok yang telah bersumpah bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan anak cucu keturunan Nabi Adam. Bahkan dia ini bersumpah menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dan demi
kekuasaanmu ya Allah, sungguh aku bersumpah akan aku sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Jadi ini merupakan musuh yang sangat nyata untuk kula lan panjenengan sami, bahwasanya iblis itu ternyata pasukannya lebih banyak daripada jumlah manusia itu sendiri. Bahkan iblis pun mengatakan, akan aku goda mereka dari arah depan, belakang, kanan, samping, kiri, atas, dan bawah. Itu sumpahnya iblis. Tidak akan ridho dia sampai melihat salah seorang di antara kita itu, tujuan utama iblis itu apa? Membuat manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah, beribadah kepada selain Allah. Tapi memang iblis itu sabarnya luar biasa. Jika tidak bisa dia dan pasukannya untuk menggoda manusia, mengajak manusia berbuat syirik, maka dia akan menjerumuskan manusia, menggoda manusia lewat pintu dosa-dosa besar. Minum-minuman keras, perjudian, praktek harta ribawi, mengambil hak orang lain tanpa jalan yang dibenarkan, dan lain sebagainya. Perampokan, pembegalan, penipuan, pembunuhan, itu semua merupakan dosa-dosa besar. Jika tidak bisa dia menggoda manusia melalui pintu dosa-dosa besar, akan digoda melalui dosa-dosa kecil. Rapopo mandak rasan-rasane lho. Rapopo pisane. Engko nek rewang aja rasan-rasan. Iki rapopo iki pisane. Atau dosa-dosa kecil yang lain. Ya. Banyak sekali manusia, terutama kaum muslimin, jatuh di pintu dosa-dosa kecil. Baik itu perantara lidahnya, baik perantara matanya, baik melalui perantara tangannya, atau bahkan anggota badan yang lainnya. Kalau seandainya setan tidak mampu untuk menggoda manusia dari pintu dosa-dosa kecil, akan digoda untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan ibadah yang pahalanya besar. Rapopo mandak rasalat pisane lho. Rapopo. Poso orang sing ngerti ya kok. Rapopo nemu kerong dino wae. Ngomongnya 30 ning wong-wong nek sing ngerti. Itu akan digoda dari segi apa? Amal-amal wajibnya. Kewajibannya supaya tidak dilaksanakan. Bukan tidak dilaksanakan semuanya, tapi dia akan goda manusia untuk tidak melaksanakan salah satu kewajibannya. Dan kalau mungkin suami kewajiban utamanya mencari nafkah, rasah kerja kang dino iki wis to. Udan-udan neng omah wae. Serapopo engko nek ra oleh duit engko sik nyilih tanggamu kan dempen bar mulih tanggamu gak kaji to, ra apa-apa nyilih sik wae. Nyilih 50.000 atau 1.000 ngono lho. Engko sesuwe lagi kerja. Lagi bayaran utang. Lah kewajiban seorang istri apa? Melayani suami. Kan gitu. Bu, kopi Bu. Kopi to Pak, aku sik isah-isah kalau Pak kumbahan ora rampung sik tak kok mawet esuk teko rong kecekel. Hai. Apa jenenge latar rong tak saponi, omah ya rong tak sapen, rong tak apel, gendange mlosok kabeh. Disuruh untuk melayani, buatkan kopi, alasannya banyak sekali. Siapa yang suka banyak alasan? Ayo, sinten Bu? Jane nek sing akeh alasane ku jane bapak-bapak. Sakjane lho, Bu.
Asline ngoten. Bapak-bapak niku nek jenengan tangkleti perkawis duit niku akeh mbletuke. Pak duit lan duwe. Ngoten niku ning ngisor jok mobil, ning ngisor jok motor, ngono sak gepok. Mang tangkleti bapak-bapak niku. Nggih. Dandani mobil, dandani sepeda motor. Entek pira, Pak? Ngoten ngomongnya 50.000. Jajane pinten? 500.000. Nah, karena emang bapak-bapak itu punya dalil. Nah, berbohong dalam urusan mendamaikan dua kubu yang berseteru atau mencegah daripada terjadi peperangan atau permusuhan, itu ulama fikih ada yang membolehkan, Bu. Iya, ada yang membolehkan. Bahkan untuk mendamaikan suami istri itu seorang hakim mediator itu beberapa ulama fikih mengatakan boleh untuk berbohong untuk mendamaikan mereka berdua. Kenapa? Karena mudaratnya berbohong lebih kecil daripada pisahnya mereka berdua. Nah, oke nek bapak-bapak jenengan tangkleti ganti ban mobil, Pak. Nggih, Bu. Pira regane 200.000 ampun persatus. Ngoten. Ngoten niku. Ngoten niku nek jenengan tangkleti, Pak, juk nganu dienggo tuku beras enenge 50.000 manggledahin. Niku nak kuwatah niku kantong-kantong penyimpanan bapak-bapak niku. Nah, kalau seandainya iblis tidak mampu untuk menipu manusia, menggoda manusia dari jalan supaya mereka tidak mengerjakan kewajiban, itu iblis akan menggoda manusia untuk mengerjakan perbuatan yang pahalanya lebih sedikit daripada amal yang lain. Wis rasah tahajud, awak mungkin kesel. Engko jam 2 bengi kudu ning pasar. Wis cukup duha wae. Rasah tahajud. Wong gaweane kan ben bengi ya wis melek. Tahajude awan wae. Itu. Nanti kalau misalkan kita sanggup puasa Daud, iki puasa Daud kaya wong soleh-soleh atau kaya kuat-kuat. Senin Kemis wae. Ojo Daud. Maka dia akan memberikan pilihan kepada manusia. Jangan mengerjakan perbuatan yang pahalanya besar, tapi kerjakan yang pahalanya sedikit. Podo-podo amal solehi, podo-podo berpahala. Wis toh, ojo ngebot-ngeboti awak. Itu, Bu. Kalau tidak bisa menggoda manusia dari pintu amal-amal yang sunnah, meskipun pahalanya itu kecil, tapi tetap dikerjakan, maka iblis akan menggoda manusia dari pintu-pintu yang dibolehkan, yang mubah-mubah. Mangan ke rapopo, mangan ke hukumnya mubah, Bu. Makan minum itu hukumnya mubah. Semua ulama fikih sepakat. Wis to mumpung ning gone wong mantu gek enek duren iki. Gek mumpung ya ta nehmu nyumbang ke 200.000 iki neng duren entekno apa-apa. Kan? Dicepakkan mungkin ada prasmanan itu Bu. Apa dicepakkan itu? Disiapkan, betul. Ada buah-buahan semangka segala macam durian rapopo, Pak. Ibu orang ngerti. Mangano 10. Nek kurang tambono 5. Nah memangan bolak-balik ping 10 atau ping 5 ora apa-apa. Diperbanyak, digoda supaya manusia memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan apa? Mubah. Sehingga dia terlena dengan perbuatan mubahnya. Jadi pintu setan itu sungguh luar biasa. Tidak bisa hal ibadah akan digoda. Minimal wong nek salat kuwi ora iso khusyuk. Itu. Seorang muslim kewajibannya dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, yang mubah dia tidak terlalu banyak sibuk dengan yang mubah. Dia melaksanakan ibadah fokus. Iblis tidak menyerah, digoda. Khusyuknya itu dikurangi. Iya, rakaat pertama, kedua, ketiga khusyuk. Rakaat keempat
bisa jadi kita tidak khusyuk. Iki rakaat kepiro to? Iki aja-aja imam iki kurang rakaate. Akhirnya subhanallah, imame ngrasane lho kula mboten kirang lho Pak. Kok subhanallah lanjut. Nah, ngoten to. Nggih, itu akan digoda apa? Kekhusyukannya. Akan digoda keikhlasannya. Bismillah nawaitu sedekah lillahi taala plung. Ngoten. Nah, yo serada akeh. Ku nek ditekoni yu parti kae kowe sedekahmu bulan iki Bu 200.000. Kae yu parti kan sing sasi demben mung 50.000. Nah, akan digoda dari pintu keikhlasan dimunculkan rasa riya. Gitu. Karena yang bisa menghapus pahala ibadah seorang muslim itu apa? Riya. Pamer kalau bahasanya wong Sukawinangun itu. Ben ketok wong. Nah, gitu. Ini tahapannya. Maka kami akan sebutkan 4 pintu setan. Ya, ini yang paling sering setan itu membuka pintu ini untuk umat manusia supaya mereka terjerembab ke dalam kemaksiatan. Yang pertama pintu pandangan. Banyak memandang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kaum muslimin dan muslimat, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad kepada semua kaum mukmin laki-laki untuk menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Begitu pula ayat di bawahnya selanjutnya Allah berfirman juga, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakan pula kepada para muslimah wanita untuk menjaga pandangan mereka serta menjaga kemaluan mereka. Bahkan dalam hadisnya beliau menyebutkan fal ainani zinahuma an-nadar. Zina mata adalah melihat. Hadis riwayat Muslim. Ini pintu setan. Manusia akan digoda dari segi pandangannya. Terutama dari segi syahwatnya. Laki-laki akan suka memandang wanita, wanita suka memandang laki-laki. Nggih. Hanya orang-orang yang tidak normal yang Allah azab dengan dihujani oleh batu langsung dari langit lalu diangkat buminya, dibalik lalu ditumplek nih meleh ke bumi. Itu kaum Nabi siapa? Lut alaihissalam, yang mana laki-laki mendatangi syahwatnya kepada laki-laki, perempuan mendatangi syahwatnya kepada perempuan. Sekarang disebut sebagai kaum lamba ghain lam ghain ba ta qaf. Lam ghain ba ta qaf. LB ghi TQ itu LGBT itu. Yang mana sekarang sedang digembar-gembarkan. Ya. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia. Coba jenengan hidup di negara Eropa, sekolah TK. Itu sudah bendera diganti dengan bendera pelangi itu. Dulu saya melihat pelangi itu senang. Bahkan ada lagunya pelangi, pelangi alangkah indahmu. Sekarang saya mendelok pelangi itu kok jijik, Bu. Memandang. Saya memandang warna pelangi itu jijik, takut. Bahkan kalau ada warna pelangi di rumah, Bu, itu saya singkirkan dari mata anak-anak saya. Padahal dulu saya SD, saya SMP itu pelangi itu warna yang indah. Gitu loh. Payung warna pelangi, apik men kan gitu kan. Ibu-ibu suka ngucil anak perempuannya dengan kucilan pelangi, segala macam jepitan juga pelangi. Sekarang warna pelangi jadi image yang buruk, image yang menjijikkan, digunakan oleh kaum yang berbuat perbuatannya kaum Nabi Lut alaihissalam. Begitu pula rasa sombong, iri, dengki, hasad itu asalnya mata. Mobilku expander, mobilku berkeri, ini apa toh Kang? Karena dia melihat bahwasanya harta saudaranya
harta orang lain lebih sedikit daripada harta yang dia miliki. Timbul sifat apa? Sombong. Ketika orang lain kok hartanya lebih banyak daripada harta yang dia miliki, akan timbul perasaan iri. Bahasanya wong Sukawinangun meri. Gitu. Ya kapan ya iso tuku mobil apa Pajero. Ya kapan ya omahku tingkat loro kaya Pak Kae. Omah kok awet mbiyen kok yang banon ora tau di napa nih Bu? Tembok yang tidak dilepo. Awet tahun 90 teko tahun 2030 kok isih diboto. Gendeng ya sing ngene iki, reng ya sik kayu kabeh, malah eneng sing sik pring. Melihat tetangga lain yang rumahnya bagus itu muncul perasaan iri, muncul perasaan dengki. Bahkan mungkin ada yang tidak suka ketika orang lain itu mendapatkan nikmat yang lebih banyak daripada dirinya. Gitu loh. Padahal nikmat itu kan pemberian siapa? Allah. Setiap masing-masing sudah dijatah. Umur juga sudah dijatah. Kok jenengan boten meri gitu loh, jatah nasi. Jenengan kalau pas acara seperti ini makan bareng-bareng, ada yang porsinya 1 centong. Bapak-bapak kan seperti itu, makannya sedikit. Ya, sarapan 1 centong gitu kan, setengah centong, tapi sehari 10 kali makannya. Kalau ibu-ibu banyak. Ini kalau jenengan ke rumah saya itu ibu-ibu grup WA Tandur Pari. Iya Bu, itu ada. Kalau mau tandur pari itu hubungi ketuanya. Yus ning ndi sawah sapa Pak? Sawah Pak Yono. Ning ndi Sorowage? Ya gampang. Wong pira? Wong 5. Ya. Sedina apa saawan tok? Saawane yu, saawan ya. Nanti satu dari jam 7 sampai zuhur di sawahnya Pak Fulan, dari jam 1 sampai jam 4 di sawahnya Pak Fulan, lumayan. Nah, itu ada grup tandurnya, Bu. Di sini ada, Pak? Hah? Ada. Kok ada? Tidak ada nggih. Oh, wonten. Grup tapi kelompok tandurnya ada. Enggak ada. Enggak ada. Kalau di tempat saya itu grup tandur ibu-ibu, grup macul bapak-bapak. Menewis grupnya itu ya wis itu dari awal macul sampai selesai nanti panen ya mereka saja itu. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan ini hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk dan rupa kalian. Tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Nabi menasihati sahabatnya, ungdur ilaman fauqaka adaban wangdur ilaman dunaka malan. Lihatlah orang yang di atasmu jika itu perkara adab, unggah-ungguh, sopan santun atau akhlak yang mulia. Tapi lihatlah orang yang di bawahmu jika itu terkait harta. Wangdur ilaman dunaka, dan lihatlah kepada orang yang di bawahmu malan, perkara duit, perkara harta. Pak, Bu, ngapunten, nikmat yang paling besar itu ternyata harta. Hah? Kok tidak ada yang setuju tadi? Hah? Sehat mboten gadah yatra niku mboten saged belanja, Mbah. Lah nggih to? Lah nggih. Nah nggih, nikmat yang paling besar itu apa? Nah iya. Jenengan nek badhe munggah kaji niku ngagem napa? Lah nggih. Nek napa cukup sehat? Mboten. Jenengan badhe wakaf tanah untuk mushola masjid ngagem napa? Napa cukup sehat? Nah nggih. Nah nggih. Saya kok bilang nikmat paling besar harta kok padha mingkem. Kok cara setuju ngoten. Ya. Memang dari segi dari segi materi, dari segi kebutuhan dunia, harta itu menduduki tingkat paling atas. Karena manusia rela untuk
mengesampingkan kesehatannya untuk mencari harta. Pilek gitu. Pilek flu watuk mboten digagas penting tandur. Penting bakul neng pasar, penting neng kantor, penting kerja. Nek mboten kerja dipotong gajine. Jangan apa sih? Berarti nikmatnya lebih penting mana? Menurut kacamata kita loh ya. Apa? Harta ternyata. Kalau menurut kacamata syariat, ini nikmat yang paling besar tidak ada kecuali iman. Kita hanya menyembah Allah semata. Kenapa? Ketika harta sedikit kita bersabar, nanti di hari penghisapan, hisapnya juga akan ringan. Orang kalau beriman seperti itu, Bu. Gitu? Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya di dunia selama dia bertawakal menempuh jalan-jalan untuk mencari rezeki. Kok dapatnya seperti itu, dia syukuri. Ya, dia syukuri. Itu jauh itu pahalanya jauh lebih besar ya, daripada orang-orang yang hartanya banyak tapi tidak pandai bersyukur. Tapi lebih baik lagi hartanya banyak pandai bersyukur. Seperti siapa? Utsman bin Affan, seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq, seperti siapa? Umar bin Khattab, seperti siapa? Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat lainnya. Utsman bin Affan itu membeli surga 2 kali. Yang pertama beliau ketika perang Tabuk itu beberapa riwayat mengatakan menyedekahkan lebih dari 100 unta saja dan 100 unta lagi penuh dengan bekal dan sekian ribu dinar. Ada yang mengatakan 1.000 dinar, ada yang mengatakan 10.000 dinar. 1 dinar itu katakan sekarang kalau emas antam berapa, Bu? 3 juta ya? 3 juta berarti kalau 1 dinar itu 4 gram, berarti 12 juta. Kalikan 12 juta, kalikan 1.000, 12 miliar. Utsman bin Affan, Bu, sodakoh blek lillahi ta'ala. Siapa yang pernah sodakoh 12 miliar? Plus 100 ekor unta. Plus 100 ekor unta dengan bekalnya untuk perang. Ayo. Abu Bakar As-Siddiq ketika itu membawa semua hartanya. Bahkan beliau sebelum hijrah ke Madinah itu membebaskan banyak budak termasuk Bilal bin Rabah. Begitu pula Umar bin Khattab bersedekah dengan setengah hartanya, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat. Ya, itu orang-orang yang hartanya banyak pandai bersyukur, memandang harta itu bagaikan kotoran. Tidak terlalu difikirkan di dunia itu. Karena mereka tahu harta sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan. Harta yang kita makan hilang, tak tersisa. Harta yang kita sedekahkan akan dicatat oleh malaikat, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita menanam 1 butir benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai membuahkan 100 butir. Berarti kalau 1.000 rupiah kita sedekahkan, pahalanya 700.000 rupiah. Kalau kita setiap hari gitu ya, selama 30 hari, Bu, menyisihkan receh, ada uang, alhamdulillah. Sesasi iki jatahku sangka Pak rong yuto. Disisihkan 30.000, ditukarkan receh. Tiap hari sebelum subuh bismillah cemplungin yang kotak amal. Tiap hari seperti itu. Apakah berkurang, Bu? Banyak mana dengan yang kita belanjakan? Banyak mana sedekah kita dengan listrik kita, dengan air kita, gas, minyak, gula, garam, bawang merah, bawang putih? Banyak mana? Iya, ternyata kita lebih menyukai dunia daripada akhirat kita. Kula nggih ngoten sami mawon. Ya makanya kita sama-sama. Tidak ada dalam kaidah Islam itu nasihatilah, itu tidak ada. Adanya apa? Kaidah wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Tawasau itu artinya salinglah menasihati gitu loh. Saya sekarang menasihati, monggo saya ganti dinasihati gitu. Tidak ada kok kaidah Islam itu hanya dari satu sisi.
Tidak ada. Bahkan Nabi pun dalam peperangan juga dinasehati oleh sahabatnya dalam perang Badar dan perang-perang lainnya, termasuk perang apa? Khandaq. Itu atas saran dan nasihat siapa? Salman Al-Farisi menggali parit di sekitar kota Madinah itu. Maka kaidah Islam itu bukan menasehati saja, tapi saling menasehati. Nasihati dan dinasehati. Ini bosone gontor itu siap memimpin dan siap dipimpin. Ojo nggur pengen memimpin tok tidak mau dipimpin. Kono kon dadi ketua panitia ngono semangat nek dadi anggotane ora obah. Buatan ya. Nabi itu sering sekali mengutus anak-anak muda untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Silakan lihat di sejarahnya. Yang kedua adalah pintu banyak bicara. Lisan. Ya. Kita, Bu, Pak, dikatakan muslim melalui apa? Lisan. Kita bersaksi dengan lisan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pegang teguh ini. Di sana ada pembatal-pembatal keimanan. Ada. Apabila kita berkata bahwasanya ada makhluk lain yang setara dengan Allah. Jika kita meyakini bahwasanya, oh bapak ini, oh mbak ini bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menahan hujan, bisa menurunkan hujan. Itu urusan siapa, Pak? Bu. Allah menahan hujan, menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman. Itu Allah Subhanahu wa taala, itu perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meyakini, wis tayo nyelok Pak kae lho, Mbah kae lho, wong arek acara walimahan ben udane disingkirno rada ngalor nang pasar ndi jenenge pasar sayur. Malah banjir glondongan kayu. Nggih, nggih. Nggih. Seperti itu bisa membatalkan keimanan. Kalimat syahadat kita, syahadaten itu bisa batal, harus diperbarui. Ngapunten Mbah, niki anak kula badhe ulangan, kula nyuwun dongane mangsuwuk ben tangane obah dhewe. Ben lulus neh ujian polisi, ben lulus neh ujian tentang, ben lulus neh ujian PS dan lain sebagainya. Ya kene ndi tangan tak suwe juh. Ngono. Pinten Mbah? Oh, Selasa oke 5 yuta wae. Nah, nggih ta Bu nggih? Banyak enggak praktek seperti itu? Banyak. Atau mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, pepohonan, bebatuan apa, meyakini makhluk-makhluk itu bisa mendatangkan bahaya kepada manusia, meyakini makhluk-makhluk itu bisa mendatangkan manfaat kepada manusia, itu bisa menjadi pembatal keimanan. Maka dalam peribahasa orang Arab dikatakan man kasura kalamu kasura khata'uhu. Sapa wonge sing akeh ngomonge akeh salahe. Gitu. Nggih. Tapi kita itu diperintahkan untuk banyak berbicara. Dalam hal apa, Pak? Bu, kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Itu perintah. Perintah itu berarti wajib. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur, yang lurus. Maka kalau dalam kaidah fikih itu al-amru bisyai'in nahyun an diddihi, perintah terhadap sesuatu berarti larangan daripada kebalikannya. Kalau perintahnya berkata baik, berarti kebalikannya apa? Berkata buruk. Berarti larangan berkata buruk. Kalau ada perintah berkata jujur, berarti itu juga larangan untuk berkata bohong dan dusta. Gitu? Oke. Maka ini yang biasanya lidah kita itu keplese sendiri. Keplese sendiri, tiba-tiba kok mbletok. Kondino yu malah dek kok pasar sayur, wong arep tuku iwak pitik kok larang men sikilo kok 33.000, arep tuku iwak patin kok ya larang men. Lah sedherek tembas napa, Bu? Tembas iwak teri.
Jane nggih mboten dugi teng kios pitik teng kios iwak patin, tanah nggih mboten sil, ben di apa nama ben di sawang silike lawe ki enak. Nggih ta? Sinten sing ngoten niku? Ditekoni sangka ndi pasal jawabe Brambang. Gitu. Nek wong lanang niku ngapunten bapak-bapak niku dangane kondi Pak wetan pun. Nanti Pak, gila niku lho Mas. Nah ibu-ibu, kembut ibu, walah keng pasar no Dik. Dik ning seken ning pasar kae Dik, eneng kobongan lho Dik. Sing kios sing lor dhewe pojok kae Dik. Kaya ngiki sapa ya? Iya, awet saya kok di benak-benakane nggih sik gosong ngono kae. Aku tutukan yuwiki gek tuku bakso, tuku mie, tuku kan jenengan ditangkleti saka ndi lho. Cerita cetukan yuwiki. Ngene apa nggih? Ini ku bapak-bapak biasa nih. Nah ibu-ibu mboten. Nah ini. Oh kuali, maka perintah untuk berkata baik itu merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ngoten nggih? Nek mboten saged berkata jujur, Maksudnya ojo mbletok, ojo kokean bumbu, menengoyu. Nah gitu. Itu seperti Umar bin Khattab. Ketika ditanya wa faqihatan wa abba, apa tafsir wa faqihatan wa abba? Umar berkata apa? Wa faqihah, kita tahu apa itu faqihah, itu buah-buahan. Famal abu, apa artinya abu? Karena Umar belum mendengar tafsirnya itu dari Rasulullah, lalu beliau menunjuk kepada dirinya sendiri, ke dadanya. Inna hadza lahu wa takalluf ya Umar. Sungguh ini merupakan pembebanan terhadap dirimu sendiri ya Umar. Ojo sok keminter, ojo sok ngerti. Kowe urung krungu tafsirane iki sangka Kanjeng Nabi. Menengo sambil menunjuk dadanya sendiri. Itu siapa? Umar bin Khattab di atas mimbar. Nah, kalau kita ojo mblethuk, ojo rasani, ojo ribah, gitu ya. Niku mang jenengan mang sangolakban, Bu. Kan ada ngomong kondiyu saka pasal langsung ditutup. Nah, gitu. Latihan, okay. Atau bawa apa namanya itu? Bawa botol minuman, Bu, nggih. Sangka ndiyu, sangka omahe Pak Parjo, langsung diombe. Bismillah. Ben meneng. Nah, latihan. Nah, karena kalau enggak latihan tuh enggak bisa, Bu. Atau silakan latihan untuk menyelam, gitu. Kondiyu pasal ndelep meleh. Nah, gitu. Ya, silakan. Ya. Yang ketiga banyak makan, perut. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an saron min batnin. Bihasbi bani Adam ukulatun yukimna sulbahu. Fa in kana la mahalah fasulus li ta'amihi wa sulus li sarabihi wa sulus li nafasihi." Tidak ada tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak cucu Adam kecuali perutnya. Cukuplah bagi anak cucu Adam itu beberapa suapan yang menegakkan tulang belakangnya. Kalau memang tidak bisa dan harus diisi perutnya itu, maka hendaklah dibagi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Kalau kita apalagi pas buka puasa bulan Ramadan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Nafasnya menggah-menggah, imam itu baru sholat tarawih Allahu Akbar lemes dengkles. Kabotan weteng. Radolin. Iya karena butuh. Iki lomba sendawa napa badhe tarawih niki. Ngerti, Bu? Ya. Makanya saya itu selalu membiasakan sama istri itu, sama anak-anak, kalau puasa Ramadan buka puasa, itu nasi jangan diturunkan. Harus tetap disimpan.
buah-buahan, kurma yang manis-manis, ya kan? Berbuka dengan yang manis-manis, apalagi yang sudah punya suami istri itu, Bu. Nah, apa, Bu? Nggih, kurma 3 biji ya, dengan air putih cukup, buah-buahan. Itu. Tapi terkadang ya, ujug-ujug niku wonten sing maringi rendang, sate kambing, arek tak tinggal tarawih ke hadis ke mboten ngoten gitu. Ya karena memang ada hadisnya, jika telah didirikan sholat iqomah dan makanan sudah dihidangkan fabda'u bil asya terus Rasulullah, maka mulailah dengan makan malam. Nah terus pripun niki? Kok nek kula mangan riyen niki kalap niki 20 tusuk telas. Gitu. Ya monggo, tidak apa-apa, asal jajal mencicipi monggo, ya tidak apa-apa. Ini saya selalu membiasakan seperti itu. Jadi makan beratnya itu setelah salat taraweh. Dan itu ternyata ya satu melaksanakan sunnah Nabi, yang kedua itu biar diet. Tapi akhir bulan malah nambah. Saya kok heran Bu ya. Puasa itu kan saya puasa. Buka puasa itu nggih buah-buahan, kurma segala macam. Makannya nanti setelah taraweh. Kemudian sahurnya juga saya tidak terlalu banyak, kadang roti sama kopi sudah gitu ya. Kok bisa naiknya? Berat badannya kok bisa naik? Sebelum puasa 64, setelah puasa 69. 5 kilo. Nanti H+7 hari raya 70 kilo. Iya. Satu lagi terakhir ini. Yang keempat, banyak bergaul. Ya, keempat banyak bergaul. Tadi yang ketiga itu perut manusia itu merupakan tempat yang paling buruk yang dia isi. Sekarang kita melihat Bu akibatnya Bu. Ya, yang di mana Sumatera itu banjir gelondongan kayu. Itu akibat apa? Perut-perut para penguasa itu. Iya, mereka makan kayu hutan. Jadi manusia sekarang itu kalau makan malam tidak cukup dengan sate kambing, soto ayam. Niku tiang kelas rendah. Itu orang-orang yang mengandalkan BPJS dan BLT. Kalau orang-orang kaya Bu makan malam tuh apa? Aspal, stik aspal. Gitu. Itu wesi fried, wesi goreng, menara masjid, wesi jembatan, jalan tol, ngoten niku. Mboten langsung ditimbah niku, Mbah. Ngoten. Nah, nggih saniki tiang-tiang zaman sekarang niku makanannya itu luar biasa. Karpet masjid niku nggih. Lah nggih, nggih doyan, ora ngene nggih heran. Kursi RT yo doyan. Gitu. Gendeng balai desa nggih doyan. Kroco-kroco, watu-watu pondasi dienggo napa niku selokan-selokan nggih purun. Kula niku heran manusia zaman sekarang itu. Makanya yang keluar itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu sudah jelas loh Pak ayatnya, Pak. Bu. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Itu sudah jelas, tapi kok ya nantang Gusti Allah tenan mereka-mereka itu. Nantang Gusti Allah betul mereka itu berbuat kerusakan. Itu kalau dalam kaidah fikih itu kerusakan di muka bumi yang mengakibatkan jatuhnya korban nyawa manusia. Itu kalau ketahuan pelakunya perusakan di muka bumi itu hukumannya itu paling parah. 1 dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. 4-empatnya. Yang pertama tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kemudian kaki kanan, kemudian dibunuh dan dipajang mayatnya di alun-alun kota selama 3 hari. Ini hukuman orang-orang, ya, itu hukuman orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ini bagi begal juga, para pembegal yang merampok dan membunuh. Apalagi yang mereka yang merampok hutan dan membunuhi manusia dengan banjir bandang ini. Itu kalau saya jadi presiden itu tidak cuma saya potong tangannya, saya cincang gitu.
Nah, iya, betul. Saya cincang. Nah, dan mereka itu yang mengeluarkan kebijakan dan kekuasaan kan gampang sekali itu mengerahkan satu kompi batalion TNI AU lanut Ismayudi kabeh sana dalam waktu sebulan tangkepi dari udara itu berdiri langsung para mencuri kayu hutan. Sakit Bu? Sakit mawon, mereka itu juga biasa latihan naik baru-baru ini biasa saja nih. Iya, karena memang keadaan suatu negeri itu tergantung penguasanya, tergantung pemimpinnya. Kan? Semakin banyak kerusakan di negeri tersebut, itu menunjukkan rusaknya pemimpin negeri tersebut. Karena memang Allah sangat sangat memegang teguh janjinya. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya dan pasti akan aku turunkan kepada mereka barokah-barokah dari atas langit dan dari bawah bumi. Dari bawah bumi jedul, dari langit turun. Itu berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu. Tapi kebanyakan mereka mendustakan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami balas mereka atas apa yang mereka perbuat. Dengan lihat faktanya sekarang itu. Yang terakhir banyak bergaul, yaitu apa? Banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak memperhatikan ibadah dan agama mereka. Karena manusia itu nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang, kalau bahasa anak sekarang itu circle-nya, dengan teman-temannya. Karena memang lingkungan itu ternyata mempengaruhi akhlak seorang muslim. Lingkungannya banyak yang mendem-mendeman. Maka seperti itu juga anak-anak akan tumbuh. Dan bagaimana satu negeri kaum Nabi Lut itu kok laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan gara-gara lingkungan. Bahkan istri Nabi Lut sendiri terpengaruh oleh lingkungannya. Sehingga yang termasuk diadab adalah itu siapa? Istrinya Nabi Lut. Istri Nabi, Pak. Anak Nabi siapa? Kan'an. Anak Nabi siapa? Nuh alaihi salam. Karena sering bergaul dengan orang-orang di desanya, di negerinya, disuruh bapaknya, ya bunayyar kamana, wahai anakku, ayo naik kapal bersama kami. Katanya apa? Moh bapak, mboten sudi kula bapak. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan manjat puncak gunung ini yang akan melindungiku dari air bah ini, wahai bapakku. Nabi Nuh berkata, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada yang mampu melindungimu dari musibah ini kecuali yang Dia rahmati, yang Allah rahmati. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Lalu mereka keduanya antara Nabi Nuh dan anaknya itu dihalangi oleh ombak yang besar dan anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Anak Nabi bukan jaminan akan mengikuti jejak bapaknya. Istri Nabi bukan jaminan menjadi salehah sesoleh suaminya. Bapak Nabi belum tentu jaminan bapak Nabi Ibrahim itu pembuat patung. Dan ketika bapak Nabi Ibrahim meninggal dunia, Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun untuk bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Dan ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya merupakan musuh Allah, maka Ibrahim tabarra'a min, berlepas diri darinya. Paman Nabi pun belum menjamin akan mengikuti jejak keponakannya. Siapa? Abu Talib, Abu Jahal. Abu Talib itu kurang baik apa Pak bersama Nabi?
Satu-satunya keluarga Nabi yang mendukung penuh dakwah Nabi ketika di Mekah itu sampai akhir hayatnya siapa? Abu Thalib, tapi tidak Allah izinkan masuk surga karena meninggal dalam keadaan beriman kepada agama nenek moyangnya. Alhamdulillah kita itu bukan anak Nabi, istri Nabi juga bukan, kita Bu, orang tua Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan. Tapi kalau niki, mohon maaf ya, saya bukan sombong, saya itu anak keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Sami Pak. Kok kalau salah Habib ya? Saya itu anak cucunya Nabi Adam. Kalau mboten sombong nih. Nggih. Kalau mboten napa niku congkak, saya itu anak cucunya Nabi Adam. Iya, kita semua aslinya itu anak keturunan Nabi. Ya. Dan harusnya kita itu menjadi penghuni surga. Kita semua itu penghuni surga, ilaman aba kata Nabi. Kecuali yang enggan. Sahabat itu bertanya, memang ada Rasulullah yang enggan masuk surga? Iya ada. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Gitu. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang tidak taat kepadaku maka dia enggan masuk surga. Emoh masuk surga. Nah, maka bergaullah dengan orang-orang yang bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, kita itu ngobrol santai, kita itu hanya sekedar bincang-bincang dengan sesama ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa kita temui di masjid, di musola, dengan yang tidak biasa ke musola atau pengajian, itu rasanya benten loh Pak, Bu. Saestu. Gitu. Jenengan biasa ketemu di saf-saf di musola niku biasa Pak teko napa-napa di musola, di masjid, di pengajian pasti seperti ini. Itu rasanya dengan jenengan berbicara kepada yang lain juga, tapi tidak ataupun bahkan jarang ke masjid ke musola, itu rasanya itu kok beda. Jenengan mungkin merasakan. Jenengan mungkin merasakan. Karena memang hati itu merupakan tentara Allah. Dia akan bersekutu dengan orang dengan hati-hati yang sejalan dengannya. Ya, maka pilihlah teman-teman ya yang bisa meningkatkan iman dan ibadah kita, dan jadilah teman bagi orang lain yang mampu menjadi peningkat ibadah mereka. Kalau kita orang tua, kita seorang bapak, seorang ibu, jadilah bapak, jadilah ibu yang bisa meningkatkan, menaikkan gairah dan motivasi anak-anak kita untuk beribadah. Dengan apa? Kita ajak mereka Pak, Bu. Ya. Kita ajak sholat ke masjid, gandeng tangani. Kalau perlu sholat 5 waktu itu di absen. Monggo Bu, itu bikin absen. Kakak, adik, abang, sholat subuh, sampun Mi, sampun Bu conteng, duhur sampun sampai isya selama 1 bulan. Oh bolong 1, ya, hadiahnya dikurangi 1. Nah gitu. Jadi Islam itu ada kaidahnya itu ada hadiah, ada hukuman. Jangan hukuman terus Bu. Anak-anak juga butuh hadiah. Kadang-kadang saya seperti ini. Ayo seminggu ini yang bisa sholat jamaah subuh, kan? Bangun kita ke misue. Gitu. Tahu misue nggak Bu? Misue itu loh yang di Selosari itu, es krim nih. Ayo ke misue. Nah, kan gitu kan, mixue gitu kan, mixue. Kalau ada yang bolong, kamu nanti nggak dapat. Gitu. Iya harus tega, nangis so. Salahmu dewe ora, sholat subuh seperti itu. Kalau nanti bisa sholat 5 waktu selama seminggu, ayo kita berenang, ayo kita gini, ayo kita gini. Jadi adakan hadiah. Enggak sholat, ini kalau sabeti Bu, ngapunten. Nah, anak kalau sabeti. Nah jenengan tidak tahu. Mboten ta? Mboten. Nek kula niku nek perkara salat kula sabeti. Karena bapak saya dulu itu kalau perkara yang lain tidak pernah mukul saya, tapi nek ora salat kula diswabeti kula niku bapak niku.
Salat warung. Dereng Pak, langsung disabet di kulon di tempat. Enggak apa-apa. Daripada nanti kita melihat anak kita disabet di malaikat mungkar nakir, mending sing nyabet sinten? Awake dhewe. Sinten Bu yang tega melihat anaknya disabet di malaikat mungkar nakir? Sinten Pak? Jenengan tega Pak, anak jenengan Pak. Kalau Pak anakmu biyen ora salat ning donya, deloken tak ampun malaikat ampun kowe wong biyen ora tau ngilik dino kok. Kene malah kene jejel wong loro kabeh. Malah kon barengi anake kene siji bleng ngono bleng. Lah bapake ora tau marahi salat. Ibune sibuk bekerja, bapaknya juga sibuk bekerja, anake napa wifinan. Bu, Pak hati-hati jangan mudah-mudah memberikan alat yang bernama HP. Anak saya itu kalau main HP saya kasih waktu 5 menit. Gantian 5 menit, gantian 5 menit. Itu 4 anak seperti itu. Gantian. Salat belum enggak boleh pakai HP. Belum enggak boleh pakai HP. Kan? Makan belum enggak boleh main HP. Galak yo ben, kula ngoten. Saya tidak memakai sistem parenting. Saya makainya sistem VOC. VOC enggak bisa pakai sistem Degistan. Pondok El Degistani. Gitu. Olahraga, tinju, sholat, mangan, turu sekolah. Tinju, sholat, mangan, turu sekolah. Tinju, mangan, turu, sholat, sekolah. Gitu saja Pak. HP buang. Udah nggak apa-apa. Dikira kok wong tua kolot segala macam tidak mengikuti perkembangan zaman. Ora apa-apa, mboten napa-napa. Ben. Nyaterin jenengan dados gara-gara didikan orang tua. Gitu. Bar subuh kok turu sabeti mawon Pak niku Pak, anak-anak jenengan. Niku Bu. Anak wedok bar subuh kok gelem sah-sah, sabeti cuableki mawon niku. Jiwiti. Sapu-sapu latar. Sapu-sapu omah, isah-isah. Gitu. Engko nek bapane ning pasar yo ngewangi gotongi belanjane ibu. Dulu kan seperti itu. Gitu Bu nggih. Jenengan nek bapane telem bar subuh di kapane kalih bapak ibu jenengan. Mak ngguyu. Sabeti. Dicubiti. Diseneni, dipisui, ya itu. Ya. Orang tua zaman sekarang terlalu sayang kepada anaknya, tapi enggak sayang anaknya nanti itu bagaimana kedepannya di akhirat dimanja dengan materi dunia, tapi mereka lupa untuk mendidik akhiratnya. Nah ini, maka anak harus diawasi pergaulannya. Gitu. Apalagi anak perempuan jam 7 tet kudu ning omah bengi. Iki jam 7 luweh dihukum. Kecuali bersama keluarganya atau saudaranya. Nggih, ngoten. Ya, maka 4 pintu ini yang menjadi pintu setan untuk menggoda anak cucu Adam. Nggih. Langsung doorpress Pak. Ini yang belum dapat saja nggih. Wah diberi pertanyaan. Boleh. 3 pertanyaan, 3 yang belum. Pertanyaan dulu Pak, Bu. Cepat-cepatan. Sebutkan dalil yang menyebutkan memerintahkan kita untuk berkata baik. Hadis boleh, ayat boleh. Ayo, hadisnya apa? Monggo Pak. Hadisnya bahasa Arabnya agak lupa. Setengah Pak. Ya boleh silahkan Pak. Kesini Pak. Sebutkan 1 pintu setan dalam menggoda anak manusia. Boleh Pak. Pandangan betul. 1 lagi dari ibu-ibu. Betul. Silahkan Bu. 3-nya ini silahkan Bu. Yang belum pernah dapat siapa? Ibu-ibu? Ibu-ibu saja niki. Bapak-bapak lebih sedikit niki. Entah Bapak 1, Bu 2. Siapa yang belum pernah dapat, Bu? Budian. Monggo Budian. Sinten melih ingkang dereng pernah angsal doorpress. Monggo Bu, niki 2 untuk ibu-ibu. Pak. Oh nggih, monggo Pak. Mong Kasmin monggo. Monggo.
Sing dereng angsal. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah materi kita pada sore kali ini. Terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara-perkara yang menjadi musibah kita pada hari ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadini as-salihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hajatid dunya wal akhirati illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas ilmunya. Okay. 4 langkah setan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Banyak memandang, kemudian banyak bicara, banyak makan, yang terakhir banyak bergaul. Nah, mudah-mudahan pergaulan kita di kajian An-Nurul Huda ini adalah pergaulan yang baik. Insya Allah kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala nanti di akhirat bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan majelis kita ini adalah salah satu di dalam upaya untuk mencapai tersebut. Sekali lagi kami himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, monggo diajak keluarganya, teman-temannya untuk senantiasa menyemarakkan kajian ilmu An-Nurul Huda hari Sabtu jam 4 sore sampai jam 5 tafsir Al-Quran bersama Ustadz Anwar Sanusi. Kemudian hari Minggu ba'da maghrib ngantos isya bersama 3 Ustadz pengasuh, Ustadz Bahrudin Asyadullah, Ustadz Ihsanuddin, dan Ustadz Marsono. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan jasmaniah rohaniyah, kekuatan lahir batin, senantiasa bisa hadir mengajak keluarga dan teman-temannya untuk menyemarakkan kajian ilmu ini. Sedikit pengumuman, infak pada malam hari ini terkumpul Rp306.000. Alhamdulillah, semoga harta yang diinfakkan berpahala dan harta yang masih tersisa senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.